Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik ya, soal kubu Roy Suryo CS ya, akan mendatangkan Rocky Gerung sebagai sebagai ahli begitu kan ya, untuk menghadapi kasus ijazah Jokowi. Wih. Kita tambahkan lagi 3 ahli. Berarti total semua 6 ahli. Dan 3 saksi adecert. Sebagai informasi, ahli yang kita ajukan hari ini adalah satu, saya sebut namanya adalah Rocky Gerung. Dan sudah confirm melalui Dr. Tifa bahwa Rocky Gerung akan menjadi menjadi ahli dalam proses perkara berikutnya. Makin keren ini bos ya. Makin ketar-ketir di situ begitu. Kenapa kok bisa ketar-ketir? Karena beberapa kali Rocky Gerung begitu kan ya melihat soal soal dugaan ijazah palsu ini yang kemudian berbelit-belit begitu. Nanti mungkin siapa lagi yang menghadapi Rocky Gerung begitu. Di satu sisi ada ahli forensik, ada ahli telematika, ya ada ahli pakar bahasa begitu kan. Ini pasti akan dihadirkan di situ begitu. Makanya salah satu langkah awal di mana ketika orang-orang Roy Suryo begitu kan ya, atau pengacara-pengacara Roy Suryo akan mendatangkan Rocky Gerung ini adalah langkah yang sangat tepat sekali untuk menunjukkan apakah ijazah Jokowi yang selama ini yang dianggap berbelit-belit begitu kan ya tidak kunjung disidangkan, tidak datang di persidangan. Ya, ini akan dikuliti habis oleh Rocky Gerung begitu. Ya, nampaknya geng Solo sudah kehabisan akal nantinya. Kenapa? Kenapa kok bisa mengatakan seperti itu, Bang? Ya karena lawannya adalah Rocky Gerung begitu kan. Selangkah itu sudah menang begitu kan, ya. Nah, itu salah lagi itu secara ilmu pidana karena ini bukan fitnah personal, ini soal administrasi bernegara. Itu intinya. Jadi semua kecurigaan itu bukan fitnah. Jadi salah bila Pak Jokowi menganggap dia difitnah. Tidak. Fitnah itu antar manusia, bukan antara warga negara dengan presidennya. Bukan, itu nggak ada fitnah di situ. Dalam antara warga negara kalau berbohong atau menunjukkan hal yang merendahkan itu dianggap fitnah. Tapi ini warga negara dengan kepala negara. Nggak ada delik fitnah warga negara pada kepala negara. Jadi sekali lagi, itu deliknya akan kacau nanti. Itu artinya setiap warga negara mempersoalkan pejabat negara itu dianggap fitnah. Karena undang-undang ITE atau segala macam salah. Fitnah itu adalah dendam pribadi antar orang. Itu bukan antara warga negara dengan kepala negara. Hubungan warga negara dan kepala negara adalah hubungan pertanggungjawaban legitimasi. Begitu dalilnya itu. Selangkah itu sudah menang begitu. Ini menandakan bahwa ya nanti begitu kan ya di pembuktian begitu ini kan harus berdasarkan dengan fakta dan realita begitu. Kalau tidak bisa menunjukkan ya, tidak bisa diuji secara laboratorium forensik begitu kan ya, maka ini tidak bisa dikatakan ini adalah palsu atau benar begitu kan, atau asli dan sebagainya. Nanti pembuktiannya di persidangan. Ini Kuboy Roy Suryo ya, guide Rocky Gerung begitu kan ya, jadi ahli hadapi kasus ijazah Jokowi. Semakin mantap. Ini semakin keren ya, makin ketar-ketir dia. Ya kita tunggu sajalah begitu. Pasti nanti begitu kan. Ada saatnya untuk diperlihatkan di persidangan begitu kan ya. Saya memandang bahwa sosok Rocky Gerung ini sangat dibutuhkan sekali begitu kan ya, untuk uji kelayakan apakah ini palsu atau tidak ya, ijazah Jokowi ini begitu kan. Nah, nanti akan dikuliti habis begitu kan ya. Karena beredar di berbagai media sosial itu dianggap berbeda ijazahnya, dianggap tidak sesuai, ada ini dan ada itu begitu kan. Ini ada yang mengatakan beda dan sebagainya. Kita tunjukkan aja di situ. Nih, jangan lengah ya dengan perkara ijazah Jokowi yang sudah berubah ya. Apa ini ya? Dugaannya adalah bisa jadi with cat ya. Politik bukan sekedar perkara hukum asli atau tidak ya.
Tidak lagi, dan itu tidak penting. Sepanjang witcatnya bisa dimainkan, bahkan witcatnya bisa diperjualbelikan, penegak hukum harus patuh ikut arah angin. Apakah benar seperti itu? Nah, kita tunggu saja. Nampaknya saya melihat sudah mulai ada tanda-tanda transparan begitu kan dari Kapolda begitu kan ya. Maaf, dari Polda Metro Jaya begitu sebagai penengah. Ya, kita tunggu saja begitu apakah nanti seorang Jokowi dan gengnya akan menunjukkan itu atau tidak. Karena ini sangat penting sekali begitu kan. Biar tidak berbelit-belit ya, biar tidak berbelit-belit di situ. Makanya saya masih menganggap bahwa pihak Polda Metro Jaya semoga saja menjadi transparansi begitu kan ya. Ada yang mengatakan bukan nilai plus malah blunder. Ijazah dia sendiri ya, apakah dia jelas atau tidak? Makanya diberhentikan oleh UI. Maksudnya apa begitu? Kok jauh sana? Makin banyak ya pendukung ya pencari kebenaran ijazah bagus. Makin banyak tersangka makin bagus ya. Makin banyak yang dipenjara sangat bagus. Karena membuat posisi ya Mulyono dan pelindungnya makin lemah dan makin hancur. Wih, bukan soal itu bro ya, bukan soal itu. Tapi soal bagaimana begitu kan ya, asli atau tidak ini kan masih diuji oleh forensik. Jadi yang beredar di berbagai media sosial hari ini kan hanya spekulasi orang begitu kan ya, belum tentu, belum ada pembuktian secara forensik, belum tentu belum ada secara telematika, belum ada laboratorium untuk menunjukkan itu begitu kan. Kemarin kan sudah ditunjukkan ijazahnya begitu kan ya di Polda Metro Jaya dan kabarnya 10 menit ditunjukkan itu. Nah, ini kan bisa diuji kembali begitu. Artinya ijazah Jokowi ini kalau bisa dipinjam begitu kan. Serahkan aja kepada Rosario untuk diteliti kembali. Jangan-jangan yang beredar ini kan bisa saja mungkin mengalami perubahan ya, sehingga ya kalau diuji lagi bukan asli lagi begitu kan. Coba kalau uji aslinya kan itu logikanya begitu. Sehingga ini yang akan kita lihat ke depan begitu kan ya, untuk mencari titik temu di situ begitu. Nah, ada yang mengatakan keahlian Rocky Gerung ini ya akan banyak membantu dari penguasaan bahasa keilmuan. Ya kita tunggu saja. Karena ini akan membuat seorang geng Solo ini ketar-ketir, bos. Kok bisa Bang kok ketar-ketir? Ya, kita lihat saja sudah mendatangkan para ahli begitu kan ya. Ahli-ahli itu bukan ahli sembarangan, memang ahli luar biasa begitu. Ya kalau seumpama ijazah Jokowi ini benar-benar asli begitu, maka Roy Suryo yang harus punya tanggung jawab begitu kan ya. Kabarnya ya selain selain tersangka lainnya begitu kan ya, maka ini akan dimaafkan kata relawan seorang Jokowi begitu. Tapi masa iya Jokowi memenjarakan itu begitu kan? Ketika ada yang menanyakan ijazah kamu asli apa enggak ya? Lalu kemudian tiba-tiba mau ditahan. Ya membuat gaduh di berbagai media sosial biasa begitu kan. Itu hal politik begitu. Makanya saya pribadi begitu kan ya, melihat bahwa ini secepat mungkin lah, segera mungkin lah ya. Hal-hal seperti ini menjadi timing begitu kan ya, dari banyak orang-orang berkomentar begitu. Ada yang mengomentar A, B dan C itu di berbagai media sosial. Mending diselesaikan aja, selesai ya. Sudah dia tidak berbelit-belit di situ begitu. Artinya apa? Artinya semakin bergejolak soal dugaan ijazah palsu ini, semakin pula banyak orang yang mengadu domba. Benar nggak? Tapi ini harus pembuktian yang benar, ya. Jangan kemudian tidak ada yang masuk penjara dan tidak ada yang disalahkan dan tidak ada yang dimenangkan. Kalau bisa seperti itu begitu. Tetapi kalau palsu, ngeri bos. Ya kita dipimpin dari orang-orang yang punya ijazah palsu pada akhirnya begitu kan. Ya semoga saja ini asli. Ya semoga saja ini asli. Mengapa mengatakan seperti itu bang? Ya karena ini punya dampak begitu. Ya kalau dikatakan nanti palsu, ngeri. Ini akan menjadi bumerang begitu bagi seluruh dunia begitu kan. Coba kita lihat begitu kan ya, bahwa Rocky Gerung kabarnya begitu kan ya akan menjadi ahli dalam perkara
dugaan ijazah palsu. Rocky Gerung ini salah satu ahli tambahan yang diajukan ke Polda Metro Jaya. Hal ini diungkapkan oleh salah satu kuasa hukum Roy Suryo, begitu kan, Jahmada Girsang ya, Polda Metro Jaya. Sebagai informasi, ahli yang kita ajukan ini adalah satu ya menyebutkan nama Rocky Gerung. Mengapa? Ya, kapan Rocky Gerung akan dipanggil oleh Polda Metro Jaya? Dia tidak bisa memastikannya. Menurutnya, yang penting pihaknya sudah mengajukan penambahan ahli. Ya, kapan mau dipanggil belum tentu kabarnya ya. Nah, permohonan inilah yang kemudian lantaran kubu Roy Suryo menganggap bahwa ya lab 4 independen penting dilakukan sebelum memasuki persidangan, sebab menurutnya hasilnya lab 4 ini akan menjadi pembanding uji lab 4 yang dilakukan oleh Bareskrim Polri. Nah, kubu Roy Suryo ini meminta uji laboratorium forensik itu dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN atau BRIN ya, atau laboratorium forensik dari Universitas Indonesia. Mereka mempersilahkan penyidik memilih mana institusi yang akan dipilih untuk melakukan uji forensik itu. Bagus kan? Saya kira ini langkah yang bagus begitu. Artinya secara tidak langsung bahwa kalau diuji forensiknya apakah ini asli atau palsu kan bisa kelihatan begitu kan ya. Saya kira langkah inilah yang kemudian nampaknya Roy Suryo menang banyak ini. Kenapa ya? Salah satunya mungkin bisa membongkar soal dugaan-dugaan seperti ini biar tidak terjadi lagi nanti di tahun 2029 begitu kan. Ya semoga aja ini ada temuan-temuan baru begitu kan ya. Tapi kita lihat saja banyak sekali komentar-komentar dari netizen, coba kita baca lagi begitu kan ya. Gak apa-apa supaya ada kerjaan. Gak apa-apa katanya begitu kan ya. Tapi saya melihat bahwa dengan apa yang kemudian disampaikan oleh para ahli nantinya begitu kan ya, ini akan melihat bahwa apakah benar ya nantinya itu begitu sesuai dengan yang keinginan dari Roy Suryo begitu kan ya. Roy Suryo kan banyak yang kemudian secara forensik mau di laboratoriumnya, mulai dari telematika, terus mulai dengan yang lain begitu kan ya. Untuk saat ini saya masih percaya begitu 60% kepada Roy Suryo. Nanti di persidangan nggak tahu lagi ya. Kenapa? Mengapa Bang saya mengatakan seperti itu? Karena masih belum diuji oleh forensik secara asli, ijazahnya begitu ya. Tapi kalau yang beredar hari ini kan sudah jelas disebutkan bahwa 99,9% diduga palsu begitu kan ya, oleh dikatakan oleh Roy Suryo dan sebagainya. Karena mungkin ada perubahan ini, ada perubahan itu begitu. Makanya saya setuju sekali kalau ini dibawa ke pengadilan. Ya biar cepat selesai lah begitu kan. Biar tidak berbelit-belit di situlah begitu. Jokowi harus hadir juga. Ya kalau Jokowi ini tidak hadir gimana? Masa selembar kertas ini begitu tidak bisa dipertanggungjawabkan? Tidak hadir misalnya begitu, jangan sampai alasan ini sakit atau apa begitu. Semoga saja tidak alasan sakit ya. Semoga saja begitu. Saya pribadi mendukung begitu kan ya untuk diuji begitu kan. Apalagi ahlinya ini adalah Rocky Gerung begitu kan. Dan tidak hanya itu, kabarnya ada ahli-ahli yang lain yang kemudian akan didatangkan, dan disitulah perang keilmuan. Nah, saya sukanya di situ. Perang keilmuan adalah adu argumentasi, adu ilmu, adu data, adu fakta begitu ya. Soal dugaan-dugaan ijazah seperti ini. Berbeda dengan Arsul Sani begitu yang kemudian dituduh soal dugaan ijazah palsu, tiba-tiba dia menunjukkan jumpa pers begitu kan. Semuanya terbantahkan begitu. Kalau Jokowi bisa seperti itu, kenapa tidak begitu kan ya? Dan itu dilakukan biar semuanya dibantahkan, biar masyarakat percaya terhadap Jokowi. Kalau masih proses seperti ini, satu, waktunya Jokowi. Yang kedua adalah masih buang-buang uang, capek, ngurusin ini, ngurusin itu, dan sebagainya. Ini kan pada akhirnya kok mengambil yang sulit? Kalau ada yang mudah, kenapa kok ngambil yang sulit? Itu logika kita, bro. Ya, jadi saya menganggap bahwa hal-hal seperti ini ya harus dibuktikan lah begitu kan ya. Untuk nanti menjadi transparan di pengadilan. Jangan sampai berpihak ke si A, ke si B, ke si C begitu. Biar menemukan titik temu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.